nih sama gua Boa Sartika di program BGS. Bener nggak sih mengungkap fakta di balik hoaks? Teman-teman, kita udah 1 tahun lebih nih ngalamin yang namanya pandemi COVID-19. Tapi masih banyak baik tuh orang yang kagak percaya kalau COVID itu ada. Bahkan nih ada hoaks-hoaks yang berseliweran katanya COVID itu konspirasi, iritasi, apalah macem-macem. Terus parahnya lagi nih ada yang bilang katanya COVID mah penyakit orang kota, orang kampung mah nggak mungkin kena. Emang kata lu COVID kalau mau nyerang lu nih nanya dulu gitu ngeliat KTP, bang periksa KTP lu orang mana? Ya Cikarang kagak, ngebul banyak asap kagak. Lu bakalan tetap diserang. Mau orang Cikarang, Bekasi, Jawa semuanya diserang tetap kena COVID. Jangan aneh-aneh, nggak mungkin tuh COVID nyensus lu dulu, enggak. Makanya nih jangan ada beda bikin katanya orang kampung mah kuat-kuat lah. Ya sama bae orang kota ge kuat-kuat. Ya emang kalau mau kena penyakit mah kena penyakit. Nih ya guys, Boa kasih tahu nih ya. Nih sampai tahun 2021 nih sampai saat ini kasus COVID di dunia itu ada 185 juta kasus. Itu kasus guys, kasus COVID bukan duit ya. Nah di Indonesia doang nih itu ada 2 juta kasus yang udah positif COVID. Ya kalau lu ngedenger juta lu bayangin duit ya bisa beli Matic Second. Kagak, ini kasus orang sakit. Ya kan nih, kita lihat dulu nih datanya ya biar lu percaya nih. Bukan cuma sekedar angka. Nih, lihat. Satu, buang masker, kumpulin tuh, bakar semua. Terus yang kedua, Pak, kumpulkan semua alat-alat setan itu, bakar, maka pandemi besok akan berakhir. Baru-baru ini, nama Dr. Lois jadi perbincangan dan viral di dunia maya. Lewat unggahannya di media sosial, Dr. Lois mengatakan bahwa COVID-19 bukan disebabkan virus dan tidak menular. Ia juga berpendapat tidak ada pasien yang meninggal karena COVID-19, yang ada adalah pasien meninggal karena interaksi obat yang berlebihan. Hanya selang beberapa hari setelah viralnya berita bohong yang disebarkan, Dr. Lois ditangkap polisi dari tindak pidana cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ia pun meminta maaf kepada publik atas berita hoax yang disebarkan dan berjanji akan meluruskan berita-berita salah yang diunggah. Muncul teori konspirasi tentang teknologi 5G dapat membantu mentransmisikan dan menularkan COVID-19 pada manusia. Hoax ini menyebabkan puluhan menara telekomunikasi di berbagai negara dibakar oleh masyarakat yang percaya dengan hoax tentang teori konspirasi tersebut. Sedangkan para ilmuwan telah menyatakan dengan tegas bahwa hubungan antara COVID-19 dan jaringan 5G secara biologis tidak mungkin terjadi. Dan teori konspirasi ini telah dicap sebagai berita palsu atau hoax terburuk oleh Direktur Medis NHS England, Stephen Hoyes. This is the 10th of October 2020. We are here to announce the World Doctors Alliance under the roof of ACU2020.org. Sebuah video berdurasi 30 menit viral di sosial media. Dalam video itu, ada 7 orang dokter yang mengaku sebagai aliansi donor dunia dan mewakili negara Jerman, Belanda, Swedia, Irlandia, dan Inggris. Mereka mengklaim bahwa COVID-19 adalah virus flu biasa dan tidak ada pandemi COVID-19. Mereka juga menentang dan meminta lockdown di seluruh dunia harus diakhiri. Pernyataan dari aliansi dokter dunia ini dibantah oleh banyak ilmuwan dan peneliti dunia lainnya. Dengan tegas, para ilmuwan mengatakan bahwa penyebab pandemi COVID-19 saat ini adalah virus corona baru, SARS-CoV-2, dan ini bukan jenis virus influenza. Udah tahu kan sekarang, makanya nih ya kalau misalkan lu mau nyebarin berita, cek dulu faktanya ya kan, jangan asal sebar-sebar aja. Apalagi kayak gue nih, gue kan seorang influencer, asik. Ini kalau misalkan gue nge-share nih ya berita-berita gitu tanpa dicek faktanya ya, itu berapa follower gue coba yang baca. Kalau bener sih mending ya, gue dapet pahala lah. Kalau misalkan salah buseng dah dosanya gitu banyak, bisa-bisa jinjet timbangan gue ntar.
Ya, tapi alhamdulillah gua mah kagak kena fitnah di endorse COVID ya kan. Soalnya kagak enak banget apaan ya di endorse COVID mah mesti demam dulu ya kan. Terus agak meriang gitu-gitu, penciuman kagak bisa, pengecap kagak berasa tuh. Terus juga ya public figure nih yang lagi isoman itu tuh katanya positif COVID tuh dinyinyir sama orang-orang. Wah itu mah katanya di endorse dibayar. Lah apa gimana? Ini mending kita tonton aja nih videonya nih. Dalam 1 bulan, di bulan Juni 2021 ada belasan selebriti dan publik figur yang mengumumkan positif COVID-19. Bunga Citra Lestari alias BCL salah satunya. Ia mengumumkan dirinya positif COVID-19 pada 15 Juni 2021. Setelah dinyatakan positif COVID-19, BCL langsung menjalani isolasi mandiri di rumah dan bercerita tentang gejala apa saja yang dirasakannya, seperti batuk, sakit tenggorokan, nafas pendek, dan demam hilang timbul. COVID-19 memang tidak pandang bulu. Aktor laga Iko Uwais yang terkenal gagah dan jagoan pun positif COVID-19 dengan gejala. Pada tanggal 1 Juli 2021 lewat Instagram, Iko mengatakan ia menjalani tes COVID-19 dan sekarang menunjukkan beberapa gejala. Ia juga harus beristirahat total dengan pengawasan ketat dari dokter dan berkonsentrasi serta fokus pada pemulihan. Artis sekaligus politisi Partai Demokrat Jen Salimar juga jadi salah satu yang positif COVID-19 dengan kondisi cukup buruk. Jen sempat menjalani perawatan di ICU rumah sakit, bahkan harus menggunakan ventilator. Hingga akhirnya Jen Salimar meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021. Artis Tias Mirasih menambah deretan nama artis yang positif terinfeksi COVID-19. Saat sedang menjalani isolasi mandiri di akhir bulan Juni 2021, ia malah dituduh jika ia di-endorse COVID-19. Termasuk Bunga Citra Lestari dan Raffi Ahmad, sampai komika bintang Emon yang berbagi cerita di sosial media mereka tentang pengalaman positif COVID-19 dituduh sebagai artis yang di-endorse COVID-19. Memang kebanyakan selebriti sering berakting dan bersandiwara. Tapi menuduh mereka terlibat teori konspirasi sampai dibayar atau disponsori untuk menyebarkan virus berbahaya sepertinya kelewatan dan tidak masuk akal. Ya lagian ya misalkan kalau di endorse COVID nih berapa coba fee-nya, bayarannya coba. Ngendorse-nya gimana, promosiinnya kan endorse artinya promosiin ya. Kalau lu di endorse skincare mending tuh. Lu bisa kasih tahu tahap-tahapnya. Lah kalau di endorse COVID bagaimana lu kasih tahu tahap cara demam bagaimana ya kan, pakai selimut yang adem bagaimana? Kan kagak ya. Aneh-aneh beda orang. Lebih parahnya lagi nih hoaxnya itu bukan cuma public figure yang kena, tapi dokter-dokter juga kena. Yang dokter yang ngerti soal kesehatan juga difitnah. Katanya nih ada pesan beredar gitu kemana-mana di WhatsApp nih, bilang katanya menyatakan bahwa komunitas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengeluarkan sebuah pernyataan tentang pernyataan ilmiah nih tentang COVID-19 yang hanya merupakan sebuah sandiwara. Buseng dah, sandiwara apa gimana? Emang kata lu sinetron ada sandiwaranya? Lah kagak, ini menyata nih, kita tonton nih, lihat video hoax sandiwara COVID. Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp yang menyatakan bahwa komunitas Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengeluarkan sebuah pernyataan ilmiah tentang pandemi COVID-19 hanya merupakan sebuah sandiwara. Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa beberapa negara seperti Swedia, Chechnya, dan Tajikistan sama sekali tidak memiliki kasus COVID-19 karena negara-negara tersebut telah menolak imbauan dari WHO. Pesan menyesatkan itu juga menghimbau masyarakat untuk hanya memakai masker ketika tidak sedang berbicara, tidak berlebihan membatasi pergerakan masyarakat, dan membuka kembali institusi pendidikan. Namun, setelah ditelusuri,
pesan berantai tersebut bukan dari IDI. Menurut Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI, Dr. Adib Humaidi, menegaskan bahwa IDI tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang dimuat dalam pesan berantai tersebut. Dan klaim bahwa Swedia, Chechnya, dan Tajikistan sama sekali tidak memiliki kasus COVID-19 juga tidak benar. Terhitung hingga 23 Juni 2021, Swedia telah melaporkan 1.084.636 kasus COVID-19. Chechnya telah melaporkan 12.553 kasus dan Tajikistan telah melaporkan 13.731 kasus. Tonton udah kan lu ngerti, jangan sandiwara aja, COVID tuh beneran ada. Gara-gara lu pada nih yang nggak percaya COVID terus nyebarin berita hoak, orang jadi pada takut di swab, katanya takut di COVID kan. Lah kalau lu sehat mah ya kagak bakalan COVID. Makanya ya jangan, misal lu kagak percaya ya jangan nyebar ya kan. Kasian kan orang-orang jadi pada sakit gara-gara nggak mau isoman tuh yang kena COVID. Nah makanya nih ya, tips buat netizen nih Boah kasih tahu nih biar enggak kemakan hoax ya. Kita tonton aja nih videonya biar pada ngerti dah tuh gimana biar enggak kemakan hoax. Nah, udah kan, udah tahu kan? Itu dia. Makanya nih, periksa dulu dan kalau misalkan mau tahu soal fakta atau hoaks, terus pantengin program BGS. Bener nggak sih mengungkap fakta di balik hoaks? Sekian, gua Boa Sartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Acara ini dipersembahkan oleh